Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Oke, Siang, Pak. sebelum kita mulai kelas, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjut materi yang baru. Di sini kita akan membahas mengenai materi uang. Nah, rumusan masalah. Sebelum kita mengetahui pengertian uang, alangkah baiknya kita mengetahui apa sejarah uang itu, apa sejarah uang, apa fungsi uang, apa syarat-syarat uang, apa jenis-jenis uang, apa perbedaan uang kartal dan uang giral, apa sejarah uang di Indonesia. Nah, di sini ada penjelasannya sejarah uang. Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang sebelumnya. Berawal di masa pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Contohnya yaitu manusia akan berburu jika ia lapar. Yang kedua, membuat baju sendiri dari bahan-bahan sederhana, dari bahan-bahan yang ada, memanfaatkan alam sekitar. Lalu memetik buah untuk dikonsumsi sendiri. Singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadap manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Nah, lalu untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka mencari orang yang mau menukar barang yang memiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Nah, akibat itu muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukarkan dengan barang. Jadi orang membutuhkan barang dan barang tersebut dibutuhkan oleh orang tersebut juga. Jadi tukar menukar. Namun akhirnya banyak kesulitan yang dirasakan dengan sistem barter ini. Nah, kesulitan ini diantaranya yaitu sulitnya menentukan nilai tukar, sulitnya menyesuaikan keinginan dari kedua belah pihak, memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan. Yang terakhir, sulitnya menyesuaikan jumlah barang yang dibutuhkan dengan barang yang tersedia. Dengan adanya kesulitan dalam kegiatan barter menjadikan manusia mulailah mencari barang-barang yang tertentu dan menetapkan fungsi sebagai nilai tukar tinggi. Nah, disinilah mulai uang ada dan diperlukan. Barang-barang yang dijadikan uang barang yaitu kulit karang, mutiara, bulu unggas, tembaga, gading, garam, dan tembakau. Itu
barang-barang yang dijadikan uang, bisa ditukarkan. Meskipun alat tukar sudah ada, namun masih tetap terdapat kesulitan-kesulitan kembali dengan datang dari penggunaan untuk barang. Kesulitan ini diantaranya barang-barang yang dijadikan uang, barang belum memiliki pecahan atau tukaran yang sesuai dan seimbang. Penyimpanan dan pengangkutan barang uang yang sulit jika dalam jumlah banyak. Jadi tempat uang dan pengangkutan uangnya itu kesulitan untuk jumlah banyak. Yang terakhir, serta kurangnya daya tahan pada barang-barang yang dijadikan uang barang. Dengan kesulitan yang datang, maka manusia berusaha mencari alat tukar lain yang lebih tahan lama, mudah disimpan, mudah dibawa, dan memiliki nilai tetap. Pada akhirnya, menggunakanlah emas dan perak sebagai alat menukar. Jadi, supaya mudah disimpan dan mudah dibawa. Di sini keunggulan emas dan perak yaitu termasuk logam mulia yang tidak berkarat. Emas dan perak mudah dikenal dan diterima masyarakat. Tentunya masyarakat atau orang-orang tahu bahwa emas dan perak itu berharga dan tahan lama dan tidak mudah rusak. Tentunya dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Seiring berjalannya waktu, di sisi lain jumlah emas dan perak semakin langka dan kesulitan kembali hadir dengan adanya kesulitan untuk transaksi dalam jumlah besar. Kedua alasan tersebut akhirnya mendorong banyak negara menciptakan uang kertas seperti sampai saat ini. Nah, lalu definisi uang. Menurut ilmu ekonomi tradisional. Ini menurut teori yang lalu. Uang ini sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Lalu menurut ilmu ekonomi modern saat ini, uang sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembeli barang-barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya untuk pembayaran utang. Nah, jadi lebih detail kalau menurut sekarang ini. Setelah kita mengetahui definisi uang, apa sih fungsi asli uang? Nah, di sini ada fungsi asli uang. Jadi, fungsi asli uang ini alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Penyimpanan nilai dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang mendatang. Lalu satuan hitung digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan hitung besar kecilnya pinjaman. Juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Nah, terakhir
standar pembayaran di masa yang akan datang. Untuk sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk membayar berbagai bentuk transaksi seperti pembayaran gaji, pembayaran tagihan listrik, cicilan, dan lain sebagainya. Uang sebagai alat penimbun kekayaan, investasi, yakni uang yang ditabung yang kelak dapat digunakan untuk berjaga-jaga, entah itu berjaga-jaga untuk kebutuhan mepet, lalu spekulasi, dan kegiatan investasi di masa akan datang. Uang sebagai alat pemindahan kekayaan, seperti halnya kita mempunyai rumah di Tangerang untuk membeli rumah di Bogor. Saat hendak pindah dari warga Tangerang, dari warga awal Tangerang menjadi warga Bogor. Nah, jadi pemindahan, tapi bentuknya sama rumah. Nah, di sini ada syarat-syarat uang. Syarat-syarat uang diantaranya harus diterima secara umum, memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaan oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang harus tahan lama. Kualitasnya cenderung sama. Jumlah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak mudah dipalsukan, harus mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada sistem bank sentral. Sistem bank sentral ini adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan pada suatu negara. Biasanya, lembaga ini dimiliki oleh pemerintahan dan petugas untuk menjamin kegiatan dari badan-badan keuangan yang ada dalam negara tersebut dapat meningkatkan dan menstabilkan perekonomian negara secara nasional. Pada tahun 1880, aktivitas moneter masih berpusat pada De Deutsche Bank yang merupakan peninggalan Belanda. Sampai kemerdekaan Indonesia, perekonomian Indonesia masih menggunakan struktur yang memiliki DZB. Hingga pada tahun 1968 diterbitkannya Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur tugas-tugas Bank Indonesia dan bagaimana lembaga tersebut terpisah dengan bank-bank lain untuk biasanya memenuhi fungsi komersial. Setelah krisis pada tahun 1998, pemerintah menetapkan tujuan tunggal BI Bank Indonesia yang difokuskan pada menjaga kestabilan nilai rupiah. Kemudian ditambahkan kembali pada tahun 2008 oleh Bank Indonesia, juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan perbankan Indonesia agar tahan menghadapi krisis global pada tahun itu. Nah, pada tahun itu sebagai lembaga yang memegang otoritas moneter, tugas bank sentral membuat dan menjalankan kebijakan moneter sebuah negara demi mencapai serta memelihara kestabilan mata uang. Nah, tugas bank sentral ini secara lengkapnya yaitu menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter,
yakni untuk mengontrol jumlah peredaran uang yang beredar dalam masyarakat, lalu menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran, yakni dengan berperan penuh dalam menyusun serangkaian standar, aturan, prosedur, dan kesepakatan tentang sistem pembayaran. Nah, yang terakhir, menjaga kestabilan sistem keuangan, yakni melakukan pengawasan secara menyeluruh pada aktivitas ekonomi suatu negara. Nah, itu tugas-tugas bank sentral. Nah, dan ada juga fungsi bank sentral. Nah, fungsi memperlancarkan lalu lintas pembayaran, yakni dengan menyelenggarakan clearing dan mengadakan uang kartal yang beredar antar bank umum, bukan sebagai bank membentuk pengedaran surat berharga miliki pemerintah dan membantu menganalisis data ekonomi nasional sebagai agen dan mensehatkan pemerintah, yakni berfungsi mengelola dan mengurus segala administrasi terkait hutang nasional. Tiga, memelihara cadangan kas negara, yaitu dengan memelihara cadangan kas negara, yaitu dengan menikmati cadangan kas negara, yakni bermaksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, lalu menurunkan cadangan kas berarti menambah jumlah uang yang beredar. Nah, itu fungsi bank sentral. Nah, ada juga perbedaan, ada juga perbankan dan jumlah uang beredar. Nah, jadi uang kartal yaitu uang kertas dan logam atau mata uang dalam peredaran. Udah kita tahu bahwa uang kertas yang beredar dan uang logam itu termasuk uang kartal. Dan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, yaitu seperti cek dan giro. Uang kuasi. Nah, di sini ada uang kuasi, yaitu untuk terdiri dari deposito berjangka, tabungan, serta valuta asing memiliki swasta. Perbankan dan jumlah uang beredar, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang pertama itu ada kebijakan moneter. Yang kedua ada pendapatan masyarakat. Yang ketiga ada tingkat suku bunga bank. Dan yang terakhir harga barang. Cara menghitung jumlah uang yang beredar menurut Irving Fisher, MX dikali V sama dengan VXT. Nah, itu ada keterangannya bahwa M adalah supply uang, dan V adalah kecepatan uang, dan P adalah tingkat harga rata-rata, dan T volume transaksi dalam perekonomian. Menurut teori ini, nilai V, kecepatan uang, dianggap konstan, dan nilai T, volume transaksi dalam perekonomian, dianggap stabil. Itu perubahan nilai M, jumlah uang beredar atau supply uang, akan berpengaruh secara langsung terhadap nilai V, terhadap nilai tingkat harga dan rata-rata. Nah, determinan jumlah uang beredar.
Yang pertama, mekanisme jumlah uang beredar. Nah, di sini ada kolom ungu yang berisi jumlah bank sentral. Jumlah bank sentral ini berfungsi sebagai pencetakan uang. Jadi yang membuat uang. Yang kedua, jalur bank umum, baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu ada jalur bank pengkreditan rakyat, baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, lanjut ke nomor 2, istilah uang dalam istilah moneter. Nah, jadi istilah uang dalam istilah moneter. Uang kartal biasanya disimbolkan dengan huruf C. C yaitu uang kertas dan logam yang dikeluarkan oleh bank sentral. Jadi yang dikeluarkan oleh si bank sentral ini. Dan uang viral biasanya disimbolkan dengan huruf D. Adalah simpanan atau sektor swasta domestik pada bank pencipta uang viral BPUG yang setiap saat dapat ditarik dan dapat ditukarkan dengan harga dengan uang kartal sebesar nominalnya. Uang viral. Uang kuasi yang disimbolkan dengan huruf T, yakni simpan memiliki swasta domestik pada BVUG yang dapat berfungsi sebagai uang, tapi untuk sementara waktu kehilangan fungsi sebagai alat tukar. Nah, teori nilai uang merupakan sebuah teori yang membahas mengenai masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai alat tukar tersebut. Menurut Prof. Irving Fishing, teori nilai uang ini adalah sebagai perubahan jumlah uang yang beredar akan menyebabkan perubahan terhadap faktor-faktor lain yang berkaitan. Teori tersebut mengungkapkan adanya hubungan proporsional searah antara perubahan jumlah uang beredar dan tingkat harga umum. Sementara hubungan proporsional terbalik terjadi antara jumlah uang beredar dan nilai uang. Menurut David Ricord, tinggi rendahnya nilai moneter dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Nah, jika jumlah uang yang beredar semakin banyak, nilai uang akan semakin rendah dan harga komoditas atau semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Macam-macam teori uang. Nah, di sini ada teori-teori nilai uang statis, teori yang lebih berfokus terhadap garis-garis besar teori dari mengenai perubahan-perubahan yang akan terjadi pada sebuah nilai uang. Lalu ada beberapa macam teori nilai uang statis, antara lain teori konvensi perjanjian. Nah, menurut teori konvensi ini, nilai uang bisa diterima masyarakat karena adanya perjanjian terhadap nilai uang tersebut untuk menggunakan sebagai alat tukar. Yang pertama itu ada perjanjian, dan yang kedua adalah teori nominalisme. Dalam teori ini, suatu benda bisa dikatakan sebagai uang karena terdapat jumlah nominal. Nah, lalu ada teori mutualisme intrinsik, teori logam atau
metalisme masyarakat, bahwa uang bisa diterima masyarakat berdasarkan faktor yang dasarnya, bahan dasar yang dimaksud adalah logam dengan nilai tinggi. Nah, ada teori negara. Teori negara ini lebih memfokuskan terhadap siapapun yang menerapkan aturan sebuah negara. Nilai uang dalam teori negara ini menyatakan bahwa uang bisa digunakan sebagai alat tukar yang diterima karena pemerintahan sudah membuat ketentuan tentang kedudukan dan penggunaan uang. Nah, selanjutnya teori uang dimensi. Nah, teori uang dimensi ini adalah sebuah teori yang membahas mengenai perubahan pada nilai moneter. Beberapa macam teori uang dinamis diantaranya yaitu ada teori-teori kualitas dari David Ricardo. Dalam teori ini secara sederhana bahwa harga umum akan meningkatkan jika jumlah uang meningkat. Akan tetapi uang tidak berdampak pada kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Teori ongkos produksi dan juga teori kualitas dan evening pricing, dan terakhir ada teori persediaan kas. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, persilakan. Izin Bapak, izin bertanya. Saya Doni Silaban, izin menanya soal bank. Bank itu kapan sih pertama kali muncul? Apa ketika kita sudah merdeka muncul atau sebelum merdeka sudah ada? Terima kasih Bang. Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi gini loh, uang kapan bank pertama muncul ya? Nah, jadi bank muncul itu sekitar 3000 sudah Masehi. Nah, menurut banyaknya sarjana, bank pertama mungkin berada di dalam kuil. Nah, di dalam kuil ini digunakan untuk upacara pertanian seperti gandum, biji-bijian lainnya. Dan petani akan menitipkan persediaan mereka di kuil dan diberikan tanda terima sejumlah produk yang mereka setorkan. Diperkirakan bahkan tanda-tanda terima ini bernilai dan berkemungkinan besar akan menjadi bentuk uang paling awal yang digunakan dalam perdagangan. Nah, itu awal mulanya pada pertama kali. Jadi itu teh sekitar 3000 sudah Masehi udah ada uang. Tapi atas nama seperti gandum dan biji-bijian lainnya gitu. Petani gitu. Bisa dijadikan uang juga. Oh, berarti sudah ada gitu. Iya, sudah ada. Mungkin itu alat-alat tukarnya dengan kebutuhan pokok. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Nggak ada yang ingin ditanyakan lagi kan? Saya mau nanya, Pak. Sudah? Oke, sok. Nanya boleh. Nanya apa? Iya, perkenalkan nama saya Asti. Mau nanya kalau apa yang terjadi jika uang yang beredar itu terlalu banyak, Pak?
akan anjlok. Jadi jika apa pertanyaannya? Jadi jika uang semakin banyak, nilai uang rupiah kita bakal jatuh dari nilai dolar. Nah, apabila uang yang beredar terlalu banyak di sebuah negara maka terjadilah inflasi. Nah, apabila uang yang beredar banyak, maka daya beli semakin tinggi sehingga apabila semakin tinggi sehingga uang akan mengalami penurunan dan harga barang akan mengalami kenaikan. Nah, begitu. Oh iya, Begitu, terima Mbak. kasih Pak jawabannya Kak. Yuk, terima kasih atas pertanyaannya. Berhubung waktunya habis, kita akhiri kelas ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Cukup sekian ya untuk anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut di minggu selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ayo baik-baik semua. Ya, jangan lupa ngopi Pak. Oke, siap, haruslah.